Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan wa shiratal mustaqim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir kita yang pada kesempatan minggu yang lalu telah kita pelajari bersama tentang bagaimana melafalkan ta'awudz dan basmalah. Kemudian ayat kedua di surat Al-Fatihah. Dan malam ini kita akan lanjut di ayat setelahnya, ayat 3. Untuk itu mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, dan apa yang menjadi keinginan kita semua dalam belajar Al-Quran ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mereview yang kemarin, saya awali dari tahun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Ada kesusahan di ta'awudz ini. Kemarin dibagi berapa tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada 3. Di antara 3 potongan ini ada yang masih perlu diperbaiki atau sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ada kesulitan di basmalah? Tidak ada ya?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillah. Kedengarannya masih dolil dibaca dulil ya, du bukan do, li bukan le. Alhamdulillahi, coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil adanya dihilangkan. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Masih ingat prosesnya ya? Ditempelkan ke langit-langit depan atas, turun masuk ke ain. Rabbil alamin. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pertanyaan di surah ini, di ayat ini? Lanjut. Enak kalau sudah paham, nggak ada beban. Gimana Pak? Gimana Ibu? Ada 3 pilihan. Jadi ada 2 harkat, 3 harkat, sama 6 harkat yang paling banyak. Jadi 1 harkat itu 2 tokan. 1, 2. Jadi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kalau ngambil yang paling pendek 2 harkat, 2 ketokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pada ketokan ketiga langsung suaranya selesai. Kalau yang ambil 3, diketokan keempat, suara selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Khususnya yang di akhir-akhir wakaf. Jadi kadar panjangnya itu ada 3 opsi. Jadi ada 2 harkat, 3 harkat, 5 harkat. Gimana? 4 ketokan. Jadi 5 kelimanya baru berhenti. Paling panjangnya. Berlaku di surah-surah yang lain yang berada di akhir wakaf. Jadi ada huruf matobi'i, kemudian menyebabkan huruf yang hidup setelahnya itu mati. Non itu kan hidup karena bersebab wakaf, kemudian dimatikan, maka apa hukumnya? Hukum matnya apa namanya? Lupa itu. Jadi mat yang berada di akhir wakaf seperti alaminah. Jadi ada ya huruf mat asli ada berapa Bapak Ibu? Mat asli atau mat tabi'i?
Jadi mat itu kan ada yang asli, murni, mat. Kemudian ada beberapa syarat menyebabkan mat itu kemudian banyak cabangnya. Nah ini kira-kira masuk mat apa? Di akhir wakaf. Jadi ada mat, kemudian dia menyebabkan huruf yang hidup mati. Biasanya tandanya salah satu syaratnya dari wakaf, di akhir wakaf. Lupa PR berarti. Jadi matobi itu hurufnya ada 3, ada ya sukun, syaratnya harus sukun, ya sukun, waw sukun, dan alif. Syaratnya ketiga huruf yang sukun ini dikatakan mad asli apabila ada alif, kemudian didahului oleh huruf, sebelum alif ada huruf dan berharakat fathah. Jadi kalau ada alif, kemudian sebelum alif ada huruf, kemudian harakatnya tidak fathah, berarti tidak termasuk mad. Jadi itu satu paket. Kalau ada alif, sebelum alif ada huruf, dan huruf sebelum alif ini harakatnya fathah, itu mad asli. Itu khusus yang alif. Kemudian yang ya, itu ada ya, sebelum huruf ya itu ada huruf yang menerima harakat kasroh di bawah. Seperti ini, alamina. Sebelum huruf ya ada huruf mim. Huruf mimnya menerima harakat kasroh. Jadi kasroh paketannya ya, fathah paketannya alif, waw paketannya dhamma. Jadi harakatnya yang menjadi ukuran. Itu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian nanti ada cabang-cabangnya banyak. Nah, kemudian cabang-cabang itu menyebabkan ada syarat-syarat yang menjadi sebab terjadi cabang pada mad asli. Kemudian selain syarat, kemudian ada faktor panjangnya. Seperti kalau mad asli panjangnya kan 2 harokat, 2 ketokan. Dan mad-mad yang lain yang paling panjang itu 6 harokat. Nanti kalau ketemu ayatnya kata di Al-Baqarah ini, yang paling panjang biasanya yang ada lambangnya di atas. Nah itu yang 6 harokat atau 3 alif. Seperti itu. Nah silakan nanti Bapak Ibu baca diulang lagi materinya, dan kemudian di pertemuan tahsin ini kita praktekkan dan bisa kita diskusikan bersama. Kemudian ada mad juga yang berbentuk harokat yang berdiri. Contohnya seperti Ar-Rahman setelahnya ini. Pada huruf mim ada harokat yang berdiri. Itu bukan alif, tapi itu menunjukkan mad. Jadi syaratnya ya cuman harokatnya berdiri saja. Biasanya yang paling sering dilafalkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad juga. Lanjut ya Bapak Ibu. Saya ingin menekankan pada tahsin ini adalah penempatan makhraj. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada 3 atau 4 level tingkatan tajwid. Yang pertama makhraj, sifat, ahkam, baru wakaf. Cara berhenti, cara memulai. Nah yang paling sulit itu adalah makhraj sama sifat. Jadi bagaimana lidah ini ditempatkan kepada tempatnya. Kemudian yang paling banyak memang alisan, huruf-huruf yang ada di lidah. Jadi di lidah itu ada di tengah, ada di depan, di ujung, ada di tengah, ada di samping, kemudian ada di pangkal. Jadi seluruh lidah kita itu ada huruf hijaiyah di situ. Nah, kemudian
nanti ini akan ditempelkan kemana, akan disentuhkan kemana. Kemudian ada huruf bibir, ba, mim, waw, cukup disentuhkan aja, ba, mim, waw, sudah selesai. Terus ha, kemudian ghain, itu ada di tenggorokan. Tenggorokan bagian atas ada kha yang ngorok itu, kemudian ghain, kemudian ha, tenggorokan bagian tengah sama ain. Tenggorokan bagian bawah ada hamzah, ada ha. Nah, itu yang perlu ingin ditekankan di tahsin ini. Jadi bagaimana ain dilafalkan, bagaimana alif atau hamzah dilafalkan. Sambil nanti ketika itu sudah kita tempatkan di masing-masing tempatnya, akan membuat kelenturan mulut kita, terutama lidah yang paling banyak. Setelah lentur, insya Allah nanti kayak membaca ikhfa dan semacamnya itu lebih mudah. Jadi cuman berdengung, contohnya mim atau iklab dan semacamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin fokus di makhraj dulu sebelum ke ahkam, biar targetnya betul-betul tampak, biar kelihatan. Apalagi yang merasa sudah kaku ini mulut, terus tenggorokan tidak bisa ke bawah ke atas, giginya udah bolong-bolong. Nah, gigi, karena nanti ada kolaborasi ya Pak. Jadi tidak hanya berdiri sendiri mulut ini ketika melafalkan. Contoh ketika umpamanya gigi depan sudah nggak ada, gimana menempelkan dzal, dha, ya apa ya, darurat. Yang penting tidak berbunyi huruf lain saja, insya Allah sudah sah. Tapi bagi yang masih komplit, sempurna, sebisa mungkin kita berusaha untuk menempatkan itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa penempatan makhraj itu akan kelihatan sekali dari bunyi yang kita keluarkan, dari suara yang kita keluarkan. Maka membedakan huruf yang hampir mirip, bahkan sama bunyinya, itu nanti akan dibedakan oleh cara kita, kemampuan kita menempatkannya. Seperti itu. Sin dengan shad. Sin itu ujung lidah bawah, ujung lidah ujung gigi bawah 2, ujung gigi atas, kemudian ujung lidah berada di antaranya. Ini sin sambil berdesis. Jadi ujung gigi depan bawah, ujung gigi atas depan, kemudian ujung lidah berada di antaranya. Sin sambil senyum, sin. Kemudian shad. Shad sama, makhrajnya sama. Cuman posisi mulut itu menjunjung. Kenapa? Karena disebabkan shad itu memiliki sifat as-shafir, yaitu bersiulnya suara. Shad, sin. Jadi perbedaan menjunjung dan senyum itu menentukan kualitas makhraj yang kita baca. Nanti bisa ketemu pada ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kata as-sirata dengan al-mustaqim. Jadi kalau mencucu semua, ihdinas siratal mustaqim, jadi short semua, atau senyum semua, ihdinas siratal mustaqim, maka harus dibedakan. Yang al-sirata itu bersiul, yang musnya itu senyum. Ihdinas siratal mustaqim.
Lanjut Bapak Ibu. Oke. Di ayat kedua ada kesan jadi yang pertama tugasnya pada lafaz alhamdulillah potongan ini satu menghindari tawalud, ada pantulan, ada dadnya itu dihilangkan. Kemudian yang kedua pada huruf ha jangan sampai ngorok, al-kham harus bersih, du juga tidak boleh miring, baca du, alhamdu. Terus yang li dihindari li, alhamdulillah. Jadi perasaannya itu sangat mudah, cuman kadang-kadang karena mungkin seringnya kemudian juga tidak ditegur, sehingga bacaan pada lafaz yang ini kita teledor. Alhamdulillah. Jadi kalau kita menginginkan bacaan yang bagus, ya harus dirubah, harus diperbaiki. Yang bagus adalah alhamdulillah. Terus potongan kedua Rabbil Alamin sama dari tawalud. Kemudian jangan panjang-panjang, diwakafkan saja. Mim karena menerima huruf harkat yang di bawah tipis. Rabbil Alamin, jangan miring juga, tapi alamin. Cuman itu saja targetnya kita memperhalus. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam belajar, kalau boleh saya menyarankan, suara harus dikeluarkan. Karena kenapa? Karena suara itu memang modal, jadi tidak bisa kita menginginkan ngaji yang bagus kemudian suaranya pelit, alhamdulillah, lemes gitu kan. Jadi masing-masing huruf ya disesuaikan porsi suaranya. Jika ada tekanan di situ huruf kuat, ya diberikan tekanan seperti H. Jadi tidak usah pelit-pelit untuk mengeluarkan suara emasnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang pelan, sekarang yang cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Ditambah speednya lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih dibuat cepat lagi bisa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil masih kedengaran. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau sudah makhrajnya bagus, nanti kelihatan
kelihatan ketika dia membaca Al-Quran dengan lagu hadr yang cepat itu. Contoh, saya baca yang ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiruna 'ala alladhina kafaru. Coba kita tes. Buka Al-Baqarah Bapak Ibu, ada Quran. Kita tes makhrajnya bagus tidak dengan lagu hadr ayat 5 atau yang sudah hafal. Ula versi pelannya yang ada tahqiq. Yang paling pelan tahqiq Al-Baqarah ayat 5. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tahqiq, tartil, hadr, tingkatan lagunya. Jadi kadang tartilnya bagus, tapi kalau suruh berlagu hadr, kemudian makhrajnya jadi kedengaran tidak bagus. Jadi levelnya orang membaca Al-Quran bertingkat. Jadi mungkin kalau bacaan saya distorkan kepada yang lebih bagus juga banyak salah, gitu. Maka sering-sering kita audio mendengarkan yang kita anggap bacanya bagus. Baik, yang ayat 5 kita nyoba makhraj ya. Yang lagu tahqiq seperti ini. Ulai